udah saya mulai rekam. Jadi nanti kalau ada kesulitan kita bisa lihat kembali ya, bisa dengerin kembali gitu. Baik, Mbak Andaria Sinuraya, ada? Mas Kiki, oh ada, oke, thank you ya, Mas Kiki Sah Nakri, ada? Mas Kiki, oh hadir, siap. Mas Muhammad Supriyadi, Mas Muhammad, nggak ada ya, belum nongol nih. Mas Fahrul, oke, thank you Mas Fahrul. Mas Muhammad Miswan, mana nih orangnya nih, yang harusnya paling rajin ini orang, belum nongol ya. Mbak Nonita Sari, ada? Mbak Nonita, oke Mbak Nonita, thank you ya. Oke, thank you Mbak Nonita, sambil kerja ya, sambil kerja. Oke, Mas Aryo Bima Ramadan, ada? Oke, thank you Mas, thank you ya Mas. Mas Muhammad Fernando, Mas Muhammad Fernando. Oke. Oh, Mas Wiswan, di mana lo? Oh, itu lo masuk ya. Oke. Thank you Mas Wiswan. Thank you. Mas Fernando ada? Mas Fernando? Muhammad Fernando? Oh, Mas Aryo Bima hadir, terima kasih. Wah, Muhammad Fernando belum nongol nih ya. Saya catat dulu nih. Sebentar. Mbak Siva Karomah ada? Oke, Mbak Siva Karomah hadir. Terus Mbak Nadia Lukita. Oke, Mbak Nadia Lukita, terima kasih. Mas Muhammad Raja Fadilah. Oke, thank you Mas Muhammad. Mbak Eka Lestari Ningsih. Oke, terima kasih. Terus Mas Bayu Aji Prasetyo. Oke, lewat dulu ya. Mas Pesona Agrata tadi saya lihat tuh namanya ada ya. Oke, thank you Mas. Terus kemudian ini kok di layar monitor saya nggak nongol ya filenya ya. Sebentar ya. Nah, keluar dah. Oke. Tadi sampai mana nih? Mbak Hafizha Narindra. Ada? Oke, terima kasih Mbak. Mbak Aini tadi. Mbak Aini. Oke, terima kasih Mbak Aini. Mbak Nabila. Ulinuha Nabila. Oke. Mbak Yeni Kristiani Tarigan. Ada? Hadir Pak, mohon maaf speaker saya tidak bisa. Ya udah, siap-siap di chat ya nanti ya kalau ada pertanyaan ya. Terus Mbak Yeni juga hadir tapi speakernya nggak nyala. Oke, ya udah, tapi chatnya aktif ya, tolong ya. Sedang izin live sebentar Pak. Oh ya, oke. Terus Mas Randy Trisukma ada? Oke Mas Randy, thank you ya, selamat pagi. Mas Tommy Nathanael Ginting Manik. Oke, belum nih. Mas Muhammad Said Firdaus.
Oke, Mas Muhammad. Ini Mas Muhammad Said ya. Oke, thank you ya, makasih. Mas Agit Nur. Oke, Mas Agit Nur, thank you ya, Mas. Terus kemudian Mas Bayu Sulistyo. Mas Bayu nih, Mas Bayunya belum nongol nih. Oh, Mas Bayu, suaranya mana nih? Oh iya Mas Bayu, thank you. Udah suaranya yang paling penting. Mana nih Mas Bayu suaranya? Oke, thank you. Oke Mas Bayu, terima kasih. Mbak Siwi. Mbak Siwi mana nih? Mbak Siwi Utami. Teman-teman ya, rekan-rekan yang belum kasih di chatting posisinya, kabarnya bagaimana, tolong ditulis ya statusnya, jadi saya bisa baca situasinya. Kayak gini, yang belum chatting, belum nulis, ditulis karena nanti saya nyatet nih datanya ya. Yang belum nulis di chatting wajib. Mas Wisman udah belum tadi tuh? Hadir Pak, speakernya nggak bisa Pak. Mbak Siwi udah nulis kehadiran belum? Nah, Mas Tommy nulis posisinya. Nah gitu. Mas Sagit, thank you. Posisi di Sorong, sudah siang panas. Wah, mantap. Terus tadi yang awal, sebentar ke atas sedikit. Ada Mas Randy Trisukma di Bekasi cerah. Mbak Siwi, oh ya Surabaya cerah. Mas Bayu Sulistyo Batam cerah. Nonita Sari Bandung cerah Pak. Waduh, luar biasa. Ini nanti saya catat ya data ini. Soalnya nanti saya setelah conference selesai biasanya saya nulis kembali, rekap kembali situasi teman-teman selama Vicon. Jadi saya nggak langsung tutup. Jadi teman-teman ya. Dia Ayu, oke tadi di mana nih? Yeni Tarigan di Cikini cuaca cerah. Elsa di Malang cuaca cerah. Lina Merita Surabaya cuaca cerah panas. Aida Jakarta cuaca cerah. Mutia Pratiwi hadir Pak, maaf baru masuk Vicon. Posisi Palembang, semangat di Palembang, cuaca mendung sejuk. Mas Miswan Bekasi posisi cuaca cerah, tapi mallnya tutup ya. Ya aduh sedih banget ya di Bekasi ya, mallnya tutup. Jadi nggak bisa jalan-jalan, nggak tahu deh. Muhammad Firdaus cerah Pak, enak buat jemur ya, enak nih bener buat jemur, lagi panas banget hari ini. Dia Ayu Tulung Agung cerah, tetap semangat ya Mbak Dia. Saya dengar di Tulung Agung ya, di Tulung Agung ada yang kena COVID nggak sih, kena corona itu apa di itu ya, saya lupa. Mas Zainal Abidin di jalan, luar biasa nih Mas Zainal nih, cerah sedikit berawan. Mas Wahrul Cilegon cerah panas ya. Oke saya lanjut ya, silakan tulis posisinya nanti ini soalnya saya catat. Gak apa-apa Mbak Nabila, out dulu, log out, abis itu masuk lagi. Saya lanjut ya, nomor berikutnya Mas Rahmana Febrianto ada? Oke, Pak Gian Gustaf Gunawan ada? Oh, Pak Gian, oke. Kabarnya di Bali kan nih ya? Oh, lagi Jakarta. Kemarin kayaknya di Bali dah. Kayaknya di Bali dah. Oh, kemarin di Surabaya. Oke. Sorry. Iya. Soalnya saya dengar ada mahasiswa saya yang kebetulan saat ini ya kontak-kontakan terus, udah bukan mahasiswa lagi, jadi temenan sekarang. Dia mau pulang ke Jakarta nggak bisa, jadi dilarang, akhirnya tinggal tetap di Bali gitu ya. Mas Arwani mana nih? Mas Rahwana mana nih? Mas Rahwana, Mas Arwani. Sorry ya, saya catat dulu ya. Mbah Dia Ayu Sekar Melati Puji Asih. Oh, hadir. Luar biasa. Terima kasih Mbak Adi. Aidia Elvira Swam.
Siap? Iya, oke, terima kasih ya. Mbak Elsa Triana Sinaga. Oh, terima kasih. Selamat pagi, Mbak Mutia Pratiwi. Oh, apa tuh? Oh, hadir. Terima kasih Mbak Mutia. Mas Zainal Abidin ya tadi nih hadir nih, harus udah. Oh ya, wih jauh banget suaranya Mas. Oh oke, semangat. Oke, tetap semangat ya. Mbak Lina Merita. Mbak Lina Merita nggak ada suaranya nih, catat dulu lah. Mas Muhammad Hilal Fauzi. Oh, Mbak Lina Merita mana? Suaranya mana Mbak Lina? Oh Mas Muhammad Hilal ya. Oke, hadir. Thank you Mas. Oke. Mbak Lina mana suaranya? Nggak masuk lah nih. Sudah bersuara tapi nggak masuk. Layar monitornya aja deh dinyalain tuh. Layarnya apa? Ininya. Coba Vicon-nya. Layar TV-nya dinyalain. Pakai apa sih Mbak ini? Oh iya benar itu. Suaranya mana Mbak Lina? Gak ada lu. Iya nggak masuk loh. Tapi oke lah. Yang penting bukan robot tuh, ada tuh wajahnya udah. Ya oke, thank you Mbak Lina, makasih. Terakhir Ibu Heni, selamat pagi. Mana nih Ibu Heni? Ibu Heni Sri Astuti. Oh belum masuk kayaknya nih ya. Catat dulu. Oke. Ibu Heni. Baik. Oke, saya lanjut ya. Nanti semua datanya yang akan saya presentasi hari ini kita skimming aja, kita review dari. Terima kasih teman-teman udah dapat nilainya dari saya yang tugas pribadi. Kalau ada yang kurang puas tolong protes ya. Gitu di chat, udah lihat belum nilainya? Kalau yang dirasa ada kurang puas boleh, mungkin udah lihat nilainya, ada yang bisa kasih chatting. Halo, nilainya udah keluar? Oh udah, oke, udah lihat Pak. Oke ya, aduh, saya tuh khawatir banget kalau nggak ada yang jawab, nggak ada yang bersuara. Nggak apa-apa, langsung kalau misalnya ada udah dapat nilainya Pak gitu, udah bersuara aja. Saya cuma memastikan internetnya ini takutnya mati gitu, ternyata aduh ngeri banget. Makanya nggak apa-apa, ditulis aja. Terus kemudian habis itu atau nggak ada yang bantu saya untuk bersuara, ngomong aja nggak apa-apa. Ada pertanyaan silakan, boleh ya gitu, boleh. Moga-moga puas ya gitu ya. Kalau ada yang nilainya jelek, mohon maaf, ya nanti komplain aja ke saya kalau nilainya jelek ya. Oke, terima kasih. Nanti untuk nilai kelompok nanti sabar ya. Bagi teman-teman, untuk semuanya situasi kali ini agak berbeda karena BINUS menutup semua kampusnya, mewajibkan yang kelas reguler. Kalau kelas online paling nggak isinya 35 orang ya, ada 20 orang, ada 10 orang. Ini bayangin kelas reguler yang isinya 70 orang dipindah semua jadi online. Jadi bayangin betapa beratnya. Dan memang ini suatu hal yang gak mudah banget, situasi kasus spesial karena ada wabah corona. Jadi saya ingin tetap mendorong teman-teman untuk kalau nggak perlu keluar rumah, nggak usah, stay at home, nonton aja dari rumah, belajar aja dari rumah untuk sementara waktu. Saya boleh cek di sini siapa yang di chat aja ya, tolong tulis siapa yang kerja dari rumah. Jadi bukan masuk kantor tapi kerja dari rumah. Boleh chat di sini. Oke, Mas Gian, thank you. Siapa lagi? Boleh ditulis. Terima kasih. Mbak Merita, Mbak Mutia, terus Elvira, Pesona Agrata,
Nadia Lukita, Farul ya. Terus kemudian saya ada jadwal work from home sama WFO. WFO apa ya? Saya kok gak connect ya. Work from home. Aduh, mohon maaf dah. Tuh lalit juga nih saya. Sekarang masih shifting Pak, kabarnya Senin ya. Oke. Nah, situasi ini saya juga alamin. Awalnya saya masuk kantor, terus kemudian saya akhirnya harus kerja di rumah. Dan faktanya kalau saya pribadi kerja di rumah, aduh bener-bener deh berat banget ya, nggak mudah juga. Ada job desk-nya itu tambah banget. Jadi ada tambah lagi yang karena ada anak juga akhirnya harus temenin anak belajar. Terus kemudian biasanya Ibu Heni, selamat pagi. Halo. Gak apa-apa, suaranya mana? Yang penting Ibu Heni keluarin suaranya. Mana Ibu Heni? Ayo, suaranya mana? Oh, Ibu Heni, selamat pagi. Akhirnya nongol juga. Ya udah, gak apa-apa Bu, ngerti lah kita ini. Iya kan? Udahlah, gak apa-apa. Ya apa? Ya ampun Bu. Ya gak apa-apa lah, dimaklumin lah. Nah, ya mau gimana Bu, namanya juga kerja dari rumah ya gak? Kadang-kadang kecampur. Jadi pengennya belajar dari rumah, kerja dari rumah, semuanya nyampur semua. Ya gitulah Bu, gak apa-apa, ngertiin aja, gak apa-apa, saya ngertiin. Jadi gak usah, Ibu Eni gak usah khawatir. Tadi yang dari awal saya udah rekam, ada di rekaman. Nanti bisa kalau misalnya mau dengerin ada yang ketinggalan podcastnya gitu, nanti saya taruh di podcast. Kayaknya membantu banget untuk supaya kita ya mau didengerin monggo, mau enggak juga gak apa-apa sih. Karena ini kebiasaan saya. Karena dulu waktu S2 tuh saya karena harus sambil bekerja juga. Jadi habis bekerja capek, terus harus kuliah dan ngantuk bawaannya. Jadi saya cuman kadang-kadang saya bisa hilang distract gitu ya. Terus kemudian langsung bengong gitu, hilang. Terus gara-gara ada rekaman ngebantu banget, jadi bisa buat ini. Terima kasih Mas Muhammad Niswan, tetap semangat ya. Jadi harus masih kerja, tetap semangat, nggak boleh pantang menyerah. Terus kerja dari rumah. Iya sih memang ya, mohon maaf nih kita Mbak Mutia berarti ya kerja di rumah ngabisin kuota sih, memang sih itu aja sih, ngabisin kuota ya. Jadi baik, saya mulai ya. Jadi saya kasih sedikit reviewnya. Saya sambil baca di sini, saya kasih sedikit review. Jadi sebentar. Jadi pertama-tama Ibu Eni karena baru tadi masuk, jadi kampus mohon maaf ini situasinya di rumah saya. Jadi saya sebenarnya paling nyaman di kampus Syahdan karena ruangannya tertutup, jadi enak, suaranya bisa. Dan sayangnya kampus Syahdan tidak memperbolehkan saya masuk, saya harus dari rumah. Terus kemudian habis itu karyawannya diliburkan semua, saya juga di kantor juga diliburkan. Dan kita sama-sama prihatin dengan situasi ini. Situasinya bukan kayak sebentar. Situasinya bukan kayak 98 ya gitu ya, tapi kita lagi prihatin karena kita harus jaga jarak nih, karena kita nggak pernah tahu kita tertular atau enggak, bahkan ada yang tertular tanpa gejala ya. Jadi sebenarnya kalau bicara soal wabah corona itu lebih tepatnya kayak bicara soal ketahanan nasional lah sebenarnya. Kita temanya ketahanan nasional harusnya ya. Tapi it's okay. Pertama, kabar baiknya, kita barusan mendapat bantuan dari luar negeri, obat-obatan 40 ton, bantuan alat kesehatan dari Cina. Jadi investor pasar modal juga akhirnya masuk ke Indonesia. Dan bersyukur mulai saham-saham mulai menata kembali, mulai terbang ke atas kembali, investor mulai percaya kembali ke Indonesia. Dan juga ada kita juga kalau nanti rekan-rekan mau lihat ada jadi ada chatbot yang dibuat oleh orang Indonesia COVID-19. Sebentar ya.
Sana. Aduh, maaf banget. Ini jadi di rumah saya ini kebetulan ada adik mertua sama anak-anak, jadi saya jadi keganggu, saya bisa cari situasinya. Mohon maaf saya ngilang sebentar tadi gara-gara ya begitulah kalau di rumah, jadi ada adik ipar sama anak-anaknya, jadi ribut sehingga saya nggak bisa konsentrasi nih. Tadi sampai mana ya? Mohon maaf, harap dimaklumi ya. Jadi ada chatbot COVID-19 itu ngebantu kita buat ngeliat. Nah itu silakan diakses saja covid19.go.id. Di situ ada WA-nya, jadi kita bisa tahu setiap saat. Ini salah satu bentuk ketahanan nasional kita ya. Jadi ngebantu. Dan saya mengalami kabar baiknya juga dengan work from home. Sebenarnya ngebantu kita memberikan perhatian yang lebih di rumah, udara jauh lebih bersih, biaya lebih hemat ya kan. Terus kemudian ada juga kalau di Bekasi sendiri itu ada, setahu saya ada polisi, ada sama TNI yang patroli keliling, jadi membubarkan keramaian. Bener nggak nih? Silakan chat kalau bener ya. Terus kemudian ada organisasi yang saya tahu, ada organisasi Buddha Seci sedang galang dana supaya untuk beli APD ya gitu ya. Dan juga banyak juga pemerhati yang memang peduli, jadi menggalang dana di kitabisa.com. Nah, jadi galang dana untuk memberikan bantuan, ada yang sampai 2 miliar ya. Terus itu saya cuman khawatirnya dana yang begitu banyak jangan sampai mari kita doakan, kita pastikan jangan sampai dikorupsi. Ini dana buat apa ya? Buat para dokter, buat para perawat ya. Jadi ini mereka berjuang ya untuk paling penutup seperti ini buat alat-alat ya. Lalu kabar kurang mengenakannya ya, korban di Indonesia itu makin banyak sama. Terus kemudian tukang gojek, tukang gokar ya, biasanya dapat duit, bisa sebulan dapat duitnya banyak, mereka sekarang lagi sepi pemasukan ya. Dan itu yang saya rasakan, adik saya rasakan. Dia keluar dari pekerjaannya, dia berpikir bahwa gokar itu akan bisa memenuhi kebutuhannya, jadi dia lebih santai, dia nggak mau kerja sama perusahaan, dia mau usaha sendiri. Tapi sumber satu-satunya gokar aja begitu sepi, nggak ada pemasukan, akhirnya terpaksa hutang sana hutang sini, jadi miris juga gitu ya. Ada yang komplain juga, sekarang lo lagi sulit ya kan. Terus saya dengar radio kemarin ada lagi sulit, duitnya juga sedikit pemasukannya, apakah bisa diturunkan biaya sekolahnya, karena kan online kan, harus kan nggak belajar di sekolah. Jadi di radio itu ada orang ngomong gitu, karena online kan harusnya lebih murah dong, nggak banyak ngapa-ngapain. Padahal kayaknya kebalik deh, kalau online itu berarti biasanya jauh lebih mahal, karena butuh, kalau dengan online berarti kan ada setiap orang yang butuh perhatian khusus. Jadi nggak seperti komunal yang kayak di kelas reguler yang banyak jumlahnya, ribut bareng-bareng gitu ya. Jadi bisa bayangin. Nah, situasi kayak gini membuat saya berpikir bahwa sebenarnya tuh orang Indonesia harusnya kita juga harusnya, baik rekan-rekan yang masih single sekarang ya, lagi masih single, dan baik yang udah berkeluarga, paling nggak di masa tua atau nggak saat ini, kalau punya gaji, paling nggak Anda harus punya, dari pengalaman saya, 3 kali pengeluaran ya. Minimum kita punya duit cadangan, duit dana darurat 3 kalinya pengeluaran bulanan. Misalnya pengeluaran bulanan Anda, atau kayak saya misalnya pengeluaran bulanannya 5 juta ke atas ya, berarti kita harus punya dana darurat yang kita tabung atau sambil diinvestasikan di reksadana pasar uang, udah didiemin, jangan diganggu.
sekitar 5 juta kali 3, jadi itu aja, dan itu dana darurat nggak boleh diganggu sama sekali, itu apapun itu gitu ya. Jadi cara ya, jadi harus disimpan ya. Jadi kalau ketika kayak ada sekarang nih, situasi kayak sekarang, tiba-tiba kita punya utang, kita nggak punya duit, ada macam-macam hal ya, ada juga jadi kerepotan ya. Nah, ada yang nelpon ke saya nih, ada yang nanya, Pak, itu karena kan sekarang banyak diliburkan, nanya lagi, apakah cicilan juga diliburkan, Pak? Gitu, kebijakan. Lah sempat ketawa sih, tapi ternyata presiden juga ngeluarin ada pernyataan itu, dan itu harus lapor dulu kan ya, setahu saya gitu. Mall sepi, yes, mall sepi, mallnya tutup. Saya di tempat saya bekerja, mallnya tutup, sehingga tokonya juga pada tutup. Tadi malam aja saya mampir ya, masih belum gelap ya, mampir ke Lipo Mall Puri, ya ampun sepi banget. Terus Lipo Mall Puri, Sin Moritznya sepi, terus waduh. Dan juga kantor saya mengakui ya, sepi juga penjualannya. Jadi bayangin ya, harus ada strategi baru. Kalau misalnya kayak situasinya udah sepi, apakah toko-toko itu cuma diem aja? Jadi harus tetap punya strategi bagaimana tetap ngasilin profit. Dan juga saya share ya apa yang saya alami. Jadi Maret ini saya gaji full, bonus tahunannya itu nanti baru dikasihnya di pertengahan, harusnya udah di awal kemarin. Karena situasi gini, akhirnya bonus tahunan nanti baru dikasih di pertengahan. Gaji Aprilnya tidak full karena situasi yang terjadi. Jadi kita harus benar-benar ya, kita support perusahaan. Nanti mungkin teman-teman Bapak Ibu bisa share ya, saling share. Ada yang mau sharing ya, monggo ya gitu. Kesimpulannya, saya mau ngambil, dana darurat tuh penting banget ya. Jadi ingat banget, tantangannya sekarang yang saya alami di institusi sekolah juga, semua kelas reguler, semua kelas yang ada biasa datang, sekarang harus pindah ke kelas online. Nah, kelas online itu butuh perhatian khusus. Yang paling sekolah yang nggak biasa online, maka yang paling standar biasanya gunain WhatsApp. Gurunya bikin di WhatsApp, bikin gaya gitu, ngerekam, terus dikirim ke anaknya suruh belajar, suruh ngerjain, bikin foto, gurunya dibalas. Nah, ada yang paling canggih lagi, pakai Google Classroom gratis. Sekolahnya Buddha Seci nggak siap online, dia pakai namanya Google Classroom. Nah, pakai gitu. Kalau BINUS pakai Cisco Webex, jadi udah tinggi tingkatannya. Jadi udah, yang paling penting internetnya kuat gitu. Ada yang pengalaman juga yang cerita ke saya, ada yang terancam nanti bulan depan ada yang di unpaid, nggak dibayar gajinya. Terus juga udah mau deket hari raya juga, bagaimana kabarnya, halo gitu. Ada yang juga kena PHK, ada yang cerita ke saya di hotel juga, yang hotel-hotel karena nggak ada pemasukan, maka karyawan-karyawannya kena pecat juga gitu. Kita berdoa khususnya buat para dokter dan perawat yang bekerja di garis depan, karena tante saya juga bekerja di salah satu rumah sakit Siloam di Bekasi, dan itu perjuangannya berat. Saya cuma kasih semangat. Dia bilang ke saya, Dek, minta doa ya supaya mereka tetap sehat, karena pakaian mereka tuh khusus banget, mereka tuh lelah banget sekarang, dan kalau sembrono nanti mereka kena ya, karena udah banyak, ada cukup beberapa dokter yang udah kena, yang akhirnya meninggal. Dan kita tahu di share di WhatsApp juga ada, di video juga di WhatsApp kita begitu tahu ya, ada beberapa dokter yang akhirnya ya kita hanya bisa mendoakan ya, gak mudah ya. Mas Fahrul kasih semangat ya kasih semangat, karena itu bukan hal yang mudah gitu ya. Jadi mereka harus bekerja di garis depan kalau memang harus menggalang dana buat mereka. Makanya kan ada kenapa Erick Thohir dan juga ada sukarelawan didirikan meminta supaya ada relawan ya karena itu butuh di garis keduanya. Setelah garis depan, mereka dokter itu ya, ini garis keduanya nih, butuh volunteer. Waktu itu saya mau daftar udah penuh, udah full, tapi ya juga kita mikir-mikir juga ya, karena nggak mudah gitu. Nah, situasi ini sesuatu yang nggak mudah ya. Nah, boleh dong cerita gantian sekarang. Mungkin ada yang mau sharing
silakan, ada kabar baik apa teman-teman di sana, atau kabar buruk apa yang terjadi, atau apa yang paling berasa sih di tempat Anda sekarang. Terus kemudian Anda bagaimana dengan keadaan work from home, terus enakan masuk kerja atau enakan nyantai di rumah gitu ya, kerja dari luar. Karena kan kalau orang luar negeri udah freelance ya kan, udah freelancer, jadi kerja dari Starbucks, kerja dari itu ya. Terus kemudian apakah juga Anda bisa sharing apakah juga ada korban di tempat Anda. Terus kemudian terus kalau di Jakarta saya tahu ya, mallnya sepi segala macam, usahanya sepi. Usaha yang paling di Jakarta kalau yang paling terkena dampaknya itu mall sih, sepi semuanya. Yang tinggal di mall, pokoknya semua usaha yang di mall itu berhenti ya. Dan itu pasti omsetnya yang biasanya satu toko itu misalnya contoh ya 13 juta per hari, kayak misalnya di perusahaan saya 13 juta cuma dapat seharinya tuh 1 juta doang, dan itu sebelum ditutup. Bayangin ya. Mungkin bisa saling bagi informasi, kalau mall yang di tempat Anda mallnya itu tutup apa buka, terus ada sensor atau enggak gitu ya, sensor detektor atau enggak. Terus bagaimana yang di Surabaya, saya penasaran apakah tetap buka. Terus ada kebijakan apa kalau misalnya di Bekasi kayak tadi kan TNI atau itu mereka nutup. Nah kalau di Bekasi saya dengar ya tadi itu polisi dan TNI melakukan patroli keliling membubarkan keramaian. Oke, boleh saya minta 1-2 orang atau 3 orang, kita sampai jam 10 lewat 10, kita kan sampai nanti 10 lewat 11 untuk 10 lewat 10 kita yang pertama. Kita nanti mulai yang dari jam 10 sampai 10 lewat 11. Ada yang mau sharing dulu dari teman-teman? Saya penasaran nih, mungkin ada, langsung bersuara aja. Saya pengen denger yang mungkin ada yang bisa bersuara. Saya pengen dengar Mas Muhammad, boleh ya saya ini ya, Mas Muhammad Aldiris. Halo Mas, di Bandung juga sepi Pak. Nah, bagaimana kabar Bandung nih? Boleh nggak sharing dikit? Yuk, boleh lah sharing dikit yuk. Di dalam rumah terus, nggak jalan-jalan gitu, lihat keluar gitu. Oh ya, tutup, mallnya pada tutup semua di sana. Oh enggak, gitu. Tapi orang boleh jalan-jalan. Oh gitu. Oh boleh jalan. Iya. Kalau misalnya kan kesukaan saya tuh mampir ke mana? Warung abnormal. Abnormalnya tutup Mas. Oh iya. Yang di daerah puncaknya Mas, biasanya orang Jakarta suka ke Lembang, tutup nggak? Oh gitu ya. Ya kalau di Bali ibarat, oh gitu. Kalau di Bali kan ada kebijakan misalnya pada saat nyepi kan ada cakalang ya yang ngeliatin, nggak boleh ada orang bule lewat segala macam. Ada kebijakan khusus nggak kalau di Bandung? Nggak ada. Kendaraan tetap jalan, ramenya juga tetap ada gitu. Oh tetap ya gitu. Oh ada himbauan juga ya. Oh gitu. Pada di sana kalau di Bandung pada pakai penutup nggak nih Mas gitu? Masker gitu, masker. Oh gitu ya. Oke. Oh gitu ya. Tapi ya kampus pada libur Mas, kampus. Dengar. Oh kampus libur juga ya. Oke deh. Oh gitu ya. Ditutup juga ya. Sama ya berarti ya. Di Jakarta juga yang kan nggak ada sholat Jumat kan, nggak dibolehin kan, kayak kemarin tuh nggak ada juga. Terus kemudian saya juga gereja juga ditutup, saya suruh gereja online gitu loh. Jadi
bayangin aja gerejanya suruh online ya, hebat semuanya online nih ntar nih lama-lama nih. Thank you Mas Muhammad ya, thank you. Yo, thank you. Nah, Mbak Nabila di Surabaya, boleh dong sharing dikit. Situasinya mencekam nggak di Surabaya atau gimana? Padahal kan di sono panas, harusnya banyak yang sehat ya. Bisa ada suaranya nggak Mbak Nabila nih? Nggak ada ya? Oke Mbak Nabila, suaranya nggak ada ini. Mas Pesona Agrata deh, sharing dong. Oh ini ada. Oke. Saya kembali dulu ya. Kembali dulu ke Mbak Nabila. Nanti ke Mas Pesona Agrata. Mbak Nabila gimana dong, sharing dikit lah. Mencekam nggak suasananya di sana gitu? Oh gitu ya. Oh begitu. Oh begitu ya. Jadi nggak boleh ada, kan soalnya kalau di berita dibilang diimbau nggak boleh pulang kampung juga gitu kan, mungkin ada yang pulang ke Surabaya atau gimana gitu. Nah, oh gitu. Waduh, oke. Heeh. Oh begitu ya. Polisi sama TNI kontrol kontrol juga Mbak, kontrol ke tempat kerumunan ramai. Oh iya tetap ya, ngeri juga ya. Oh begitu ya. Oh jaga jarak, aduh ya. Berarti eh tapi kan ibaratnya Surabaya, mohon maaf ya, Surabaya kan panas ya. Jadi banyak gak sih orang berjemur? Harusnya kan berjemur kan enak kan ya gitu ya. Harusnya. Oh kurang tahu ya. Iya. Tapi mall kan dibilang Mbak bilang mallnya tetap buka. Emang semuanya buka Mbak? Nggak ada yang tutup? Iya. Heeh. Mall deket tempatmu mana Mbak? Pakuwon atau mana? Oh Royal. Oh iya. Mm-mm. Oh iya, soalnya mainan saya kalau di kantor tuh mainannya perginya ke Pakuwon, Mbak. Aduh ya, gitu ya. Padahal iya tutup sementara. XX1 kan ya di sana ya, saya lupa deh. Iya bener. Soalnya ada pengumumannya memang dikasih tahu, bahkan ada email dari CEO-nya sendiri, dari 21-nya, dari CEO-nya dia ngirim email juga ya gitu. Oke, thank you ya Mbak Nabila. Langsung ya, Mas Pesona Agata nih tadi udah nulis nih. Gimana rasanya Mas? Oh iya, iya. Kan berarti kerja dari rumah ya berarti ya. Enakan. Oh belum ada kepastian juga ya. Gitu. Iya. Kalau kantor saya, kalau kantor saya nanti 1 minggu lagi baru masuk. Jadi minggu depan masih kerja dari rumah gitu. Terus kemudian nanti baru minggu depannya lagi baru masuk. Kemarin kan hari saya masuk kantor, langsung saya ditegur sama HRD. Pulang. Ngapain sih masuk kantor? Jadi gituin loh. Buset aja. Ngeri banget saya gitu. Ya gitu. Kalau Oh gitu. Oh gitu. Tapi bisa kerja Mas dari rumah Mas? Bisa. Alhamdulillah ya. Terus daerah dekat rumah ada yang kena Mas? Ada yang kena nggak? Nggak ada ya? Waduh, iya ya, jaga kesehatan ya Mas ya, jaga jarak, jaga kesehatan. Aduh, soalnya, aduh, ini ya makanya, saya tuh ngeri banget. Jadi
semenjak kita tuh semuanya online, jadi banyak banget video yang beredar di WhatsApp tuh ya, termasuk yang dari, saya yakin antara bapak di rekan-rekan bapak ibu pasti ada yang dapat videonya tentang ini. Nggak tahu mas Pesona dapat nggak yang ada orang Jepang terus kemudian ngetes apa, bikin penelitian terus kemudian hajim gitu, yang dia bersin terus kemudian bersinnya kemana-mana kayak gitu. Waduh, itu ngeri. Oh, belum dapet ya. Nanti saya lihat, nanti saya bagi share ya di forum aja buat ya. Soalnya banyak banget data ya, ada yang kadang-kadang nyebelinnya, ada yang hoax, ada yang benar juga gitu. Jadi aduh, kesel banget ini. Jadi ya agak bikin takut ya, kita juga jaga-jaga jarak nih kita. Kalau di ruangan ini benar-benar Surabaya keren, sigap banget, dan warganya Ibu Heni bilang gini nih. Oh iya, Surabaya. Oh iya gitu ya. Orang Surabaya tuh cepet tanggapnya ya. Oh iya, soalnya mohon maaf nih ya, saya ini kan punya pembantu di sini ya kan, ngotot gitu kemarin tuh, dia mau pulang terus mau pulang kemana, ke Jawa, terus kemudian dia, kenapa sih Pak saya dilarang pulang ke Jawa, terus dia akhirnya nelpon orang sono, ternyata di sono juga udah ada yang kena COVID, terus habis itu dibilang jangan pulang bilang gitu. Wah lah gitu, jadi ngeri juga. Thank you ya Mas Mas Pesona, terima kasih. Satu lagi Mbak Andaria Sinuraya. Mana nih Mbak Andar? Catat dulu ya. Tadi Mas Pesona, Mbak Andaria Sinuraya nih. Kayaknya asik nih yang satu nih buat dengar kabarnya. Mbak Andaria, bener nih. Oh iya. Oh sampai April. Iya. Iya. Oh, sorry Mbak, maaf ya. Terus kalau di pengurangan SPG berarti SPG-nya mohon maaf ya, di statusnya kontrak atau berarti diputus gitu atau gimana? Oh gitu ya. Jadi mohon maaf nih Mbak, enggak, jadi pengen nanya saya nih. Kemungkinannya pasti ada ketakutan yang Mbak Andaria alami. Kemungkinannya gajinya dipotong, gak dapet THR, terus kemudian dipotong 20% atau di PHK, atau apa yang Mbak takutin sebenarnya? Oh iya. 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 Oh begitu ya. Waduh. Jadi Mbak ada dengar isu gini nggak? Biasanya kan kalau di kantor saya isunya nih, bos-bos manajer yang gajinya gede, karena situasi ini mereka berani dipotong 20%. Nah, kalau di tempat Mbak dengar nggak kayak gitu? Hmm.
gitu ya. Luar biasa banget ya. Thank you ya Mbak. Aduh, terima kasih ya. Tetap semangat loh Mbak Andaria ya. Tetap semangat ya. Ya, thank you ya. Jadi kenapa kita ngobrolin kayak gini sebelum kita masuk ke tema? Jadi suatu hari saya punya mahasiswa di kelas reguler. Mahasiswa ini kuliah dengan semangat, dan dia cerita tentang bapaknya yang bekerja dan dia harus kuliah. Suatu hari saya nggak lihat dia lagi di kampus, dan dia mahasiswa saya, dan ternyata dia sudah keluar dari kampus karena bapaknya di PHK. Jadi dia harus cari kerja. Jadi akhirnya dia dengan terpaksa dia berhenti dari kampus, terus kemudian akhirnya dia mencari kerja dan nawarin kan dia sambil kerja nawarin sales dong ke saya gitu. Dan kami ngobrol cukup lama, dan saya cuma katakan tetap semangat ya bro gitu, karena memang kita nggak pernah tahu situasi kayak gini, dan tetap semangat harus cari kerja. Kamu harusnya kuliah tapi ternyata kamu harus sambil kerja. Dan udah fokus kerja aja dulu, ntar begitu duit ada ya kamu kuliah lanjutin lagi, tetap semangat gitu ya. Kadang-kadang situasi kayak gini bukan hal yang mudah gitu ya, apalagi ya kita nggak pernah tahu tentang keadaan kita. Pokoknya tetap semangat, tetap selalu Tuhan tuh udah memberikan kita ya akal budi dan kekuatan kita untuk memampukan kita untuk menjadi lebih hebat gitu. Jadi kita harus bisa survive juga gitu. Oke, kita masuk. Terima kasih atas sharingnya, absennya luar biasa nih. Saya catat nih, aduh sharingnya menarik banget di sini walaupun chatting ya. Oh iya, Bu Eni, mohon maaf ya, kayaknya saya salah nyebutnya ya. Cakalang ya, cakalang itu ikan Manado ya, kayak Indomie cakalang ya. Salah. Apa tuh dibalik? Pecalang ya ampun. Mohon maaf nih ya, kepleset nih mulut saya nih Bu Hendy nih. Wah, terima kasih nih, kritis nih. Ya, terima kasih nih. Saya dikritik. Oke, kita lanjut. Terima kasih atas sharingnya. Saya udah catat tadi namanya Mas Muhammad Aldi, Mbak Nabila, Pesona, dan Mbak Andaria Sinuraya, dan ini udah saya ada rekamannya di sini. Terus thank you juga tadi absen kita di awal untuk kita penting banget karena kita udah agak lama nggak ngobrol-ngobrol ya. Kalau Bapak Ibu rekan-rekan kalau ada kesulitan tentang tugas tolong WA langsung ke saya, dan saya pastikan walaupun nggak cepat langsung kasih nilainya karena saya harus periksakan satu-satu ya. Memang tanggung jawabnya kalau ya tugas online ya harus saya periksa satu-satu, nggak kayak di BINUS ya gampang gitu ya kalau di kelas reguler, jadi harus satu-satu. Baik, ada satu film judulnya Sukija 2012. Saya nggak tahu apakah ini bisa dicari di download atau di apa, tapi waktu itu tenar banget sehingga ini di film diputar di bioskop. Dan ini bukan soal Sukija, ini memang ada kampus namanya Soegija Pranoto, itu asalnya nama Soegija Pranoto. Tapi Soegija Pranoto sebenarnya bukan seorang politikus, bukan, tapi seorang nasionalis, di mana saat itu lagi berjuang antara orang Belanda dan orang Jepang saling perang. Jadi saat itu Indonesia lagi sangat kuat-kuatnya. Jadi Soegija Pranoto ini juga kerjasama juga dengan Pak Presiden Soekarno gitu ya waktu itu. Jadi di zamannya waktu itu di dalam film itu ditunjukkan orang-orang yang pribumi itu harus punya KTP yang dibuat oleh orang Belanda. Nah KTP-nya itu orang pribuminya gak ngerti bahasanya, pokoknya yang penting kemana mereka pergi itu harus pegang KTP, itu harus pegang. Jadi mereka harus punya KTP berbahasa Belanda. Nah jadi dianggap rendahan gitu, jadi dianggap bodoh juga. Jadi kalau KTP kita sekarang udah bahasa Indonesia kan, tapi waktu itu harus berbahasa Belanda dan hanya dimengerti oleh orang Belanda sendiri. Nah saya beruntung banget, banyak film ini sangat membantu Bapak Ibu. Kalau misalnya ketemu linknya nanti kalau dicari, ini sangat baik dan mengingatkan saya pada kakek saya yang seorang prajurit yang banyak cerita tentang
cintanya sama Indonesia. Pramudia Anantatur banyak bukunya sebagai tokoh politikus, ya tokoh tahanan juga. Dia bilang Indonesia itu adalah negara budak sebenarnya, budak di antara bangsa, ya budak di antara bangsa dan budak bagi bangsa-bangsa lain. Sindiran sih sebenarnya, karena kita sebenarnya dijajah oleh banyak bangsa juga ya, tapi kita juga dibesarkan oleh banyak bangsa juga. Harusnya banyak bersyukur. Kritiknya Pramudia Anantatur itu. Dan kalau mengacu pada Soekarno bilang nasionalisme Indonesia itu bukan nasionalisme orang Jawa, bukan orang Sumatera, bukan orang Borneo, bukan Sulawesi, tapi nasionalisme Indonesia, Indonesian nationality. Jadi kita bersama-sama, nation state gitu. Jadi kita bersama-sama, walaupun kita berbeda-beda pulaunya, kita negara kepulauan, tapi kita punya kesatuan yang sama karena kita mengalami penjajahan yang sama. Dan Soekarno ngingatin itu. Jadi Soekarno selalu bilang jangan lupakan sejarah. Sekali lagi, jangan lupakan sejarah, karena penting sejarah itu buat kita. Karena Soekarno, wajib deh nonton filmnya Soekarno di YouTube. Sekali lagi bersyukur berkat ada itu. Nah, beberapa teman ada yang kerja di Papua dan mereka merasakan bahwa orang Papua tuh penting mendapatkan pendidikan. Pendidikan tuh sensitif sebenarnya, paling sensitif selain uang ya, uang. Kalau kita nggak bisa hidup tanpa uang, tapi pendidikan juga hal yang sensitif. Kalau misalnya ada pembantu, misalnya kita jadi tuannya, terus kita punya pembantu, apa yang membedakan antara kita dengan dia? Karena pendidikannya juga. Nah, teman saya ada yang bekerja di Papua. Ketika dia ngelihat Papua sana, ya ampun, masyarakatnya perlu banget dibangun karena mereka butuh banget pendidikan. Kalau kita abjadnya di sini jumlahnya banyak, kalau mereka tuh dikit banget ya. Pendidikan tuh jadi ruang untuk orang terlibat dalam diskusi, penting banget ya. Makanya lucu gitu kadang-kadang kalau senang juga lihat akhirnya orang Papua sekarang banyak terlibat di akhirnya ke Jakarta, terlibat aktif, dan mereka juga cakap bicaranya luar biasa ya. Dan sebenarnya pendidikan kewarganegaraan udah diperkenalkan di Amerika pada 1790. Jadi sebenarnya pendidikan kewarganegaraan ingin membicarakan hubungan antara manusia dengan manusia dalam perkumpulan yang terorganisasi ya, jadi gitu, antara individu dengan negara. Nah, kalau kita ingat, mohon maaf ya, mungkin di layar monitor di situ kekecilan. Jadi ada namanya dulu pendidikan kemasyarakatan, ada civic, terus kemudian ada mata kuliah namanya Manipol, ada Pancasila dan UUD 45, ada filsafat Pancasila ya, ada pendidikan kewarganegaraan PMP dulu. Ibu Heni ngerasain di mana Bu ya? Dulu PMP atau PPKN Bu? Oh, PMP. Oke, Bu, ini PMP. Ya, saya PPKN. PMP udah nggak ada waktu itu ya. Ya, pendidikan kewarganegaraan. Jadi ini sebenarnya kesimpulannya, saya langsung aja. Sebenarnya tujuan apapun itu PMP dan segala macamnya, Indonesia pengen ngebentuk dari sebagai masyarakat yang berkembang, sebagai nggak bisa dipungkiri kita masih negara orang kadang-kadang nyindir kita sebagai negara ketiga ya gitu, punya sikap kewarganegaraan. Kita diajak untuk punya sikap kewarganegaraan karena kita negara kepulauan. Terus kemudian kita diminta untuk jadi warga negara yang berkarakter. Kita udah berkarakter sih sebenarnya ya, orangnya lebih ramah, nerima orang lebih. Coba misalnya karakter yang paling gampang kalau saya ya, mungkin kita lihat dalam kehidupan kita, kalau kita manggil yang lebih tua, manggilnya yang misalnya di Jawa Mas, Mbak, Tante, ya ada sopan. Tapi kalau orang bule manggilnya nama, manggilnya gitu. Kalau kita masih sopan, Dek, ya, Yang, ya gitu kan, Dek. Bawah lagi manggilnya ada cicit segala macam, kita manggilnya gitu. Ada budaya, bukan senioritas tapi budaya hormat menghormati, ada stratanya gitu juga. Ada hal yang penting. Yang ketiga itu punya semangat nasionalisme, punya sikap demokratik. Makanya
ya efeknya bisa kelihatan ya, saking semangat nasionalisme, saking juga sikap demokratis ya, kalau misalnya yang paling kelihatan, kalau misalnya negara Cina misalnya, dia nyemprot, bisa lihat ya, kalau lagi nyemprot disinfektan ya ke jalanan gitu ya, atau enggak di Korea Utara, kalau yang Cina tadi disinfektan, maka mereka atas nama itu atas nama negara Cina bikin semprot gitu ya gitu. Terus kalau kemudian di Korea Selatan ya, ada acara apa, paling banyak waktu itu saya lihat memang bendera Korea Selatan tuh berkibar, jadi negara nasionalisme diingat gitu. Tapi kalau Indonesia sekali lagi, misalnya kalau di jembatan ya, banyak bendera partainya gitu ya, saking semangat nasionalisme dan sikap demokratik itu kuat banget ya. Jadi ya kemana, ada di jembatan mana itu ada partai apa gitu, ada orangnya lagi semprot disinfektan, mobilnya mobil partai gitu ya, jadi mengatasnamakan. Jadi bukan sesuatu yang salah, karena kita memang lebih banyak partainya, lebih banyak punya itu salah satu demokrat, sikap demokratik ya, karena memang kita punya kebebasan, karena di Indonesia sendiri partainya juga banyak ya gitu, jadi harus dimaklumi. Di sesi kedua tentang sesama antar warga, saya ingin menarik poin, saya sambil lihat diktat ya. Kalau misalnya sambil ada yang ngelihat, ada yang sambil ngelihat diktat atau ngelihat papernya, tolong ditandain, siapa tahu nanti keluar dalam ujian ya gitu. Kalau saya di halaman 13 ya, saya mau menarik poin dari bagaimana menjadi warga negara yang baik gitu ya. Jadi warga negara baik, kesimpulannya satu, sebentar saya lihat ini dulu. Pertama, diminta sekurang-kurangnya ada 3 aspek. Jadi bagaimana menjadi warga negara yang baik di Indonesia, ada 3 aspek. Satu, mengembangkan diri ya, self development. Ibu Heni udah bekerja, pasti juga punya kemampuan yang lain, punya passion yang lain. Sampai seusia Bu Heni pasti punya kemampuan yang lebih dari seorang bocah kecil ya. Terus Mas Pesona punya keahliannya, punya passionnya sendiri. Jadi kita sudah menjadi warga negara yang baik karena kita punya niat untuk mengembangkan diri ya, menjadi lebih baik. Kayak dari pengalaman kayak saya, walaupun misalnya ya, saya dari kecil saya udah adopsi, tapi saya berusaha menjadi orang yang gak sombong, tapi untuk berbagi. Saya senang untuk berbagi, saya share passion saya untuk berbagi. Dan itu salah satu mengembangkan diri, self development. Nanti rekan-rekan semuanya udah S1-nya udah selesai, terus kemudian lanjutin S2, kemudian lanjutin S3, terus kemudian mendirikan perusahaan segala macam. Itu salah satu mengembangkan diri ya. Kedua, cara menjadi warga negara yang baik sebagai bentuk bela negara, membangun hubungan baik Anda dengan sesama warga negara ya. Bangun komunitas bersama sesama ya gitu. Paling gampang banget misalnya di lingkungan rumah, gak usah di dalam rumah dulu deh, keluarga, membangun komunitas ya. Siapa di sini coba chatting, siapa di sini yang punya WhatsApp anggota keluarga? Coba, saya punya nih, saya tulis ya, saya punya WhatsApp keluarga, WhatsApp lingkungan, lingkungan gereja saya, WhatsAppnya tetangga ya, WhatsAppnya satu sama lain tetangga nih, lingkungan ya, sampai WhatsAppnya keluarga gede se-Indonesia saya ada ya. Bu Eni, saya penasaran sama Bu Eni, siapa lagi yang punya? Bu Eni, WhatsApp grupnya ada berapa? Saya iseng aja sih, saya tuh punya 30 Bu Eni nih WhatsAppnya, WhatsApp grup. Bu Eni punya berapa WhatsApp grupnya? Satu project bisa ada 5. Gila.
Nadia Lukita juga punya, Muhammad Raja juga punya, ya. Terus kemudian Pesona Aga, ya kan. Nah itu kita belum lagi keluarga saudara. Komunitas banyak banget. Coba hitung ya. Saya nih ada WhatsApp, ada komunitasnya WhatsApp waktu kami SD dulu ada, waktu kami SMP dulu ada, waktu kami SMA ada, waktu satu angkatan ada, terus kemudian kuliah S1 ada, kuliah S2 ada. Buset, apa nggak kelenger tuh? Aduh, bener-bener. Tapi ya di satu sisi kita jadi pertemanan kita jadi banyak. Nomor kontaknya aja sih jadinya gampang. Gara-gara WhatsApp buatnya jadi grupnya jadi banyak. Coba nomor kontak kita juga jadi banyak kan. Yang biasa dulu masih ingat gak, kita nyimpen kontak kita itu di SIM cardnya, di SIM card. Sekarang semua kontak itu kita simpen, dititipin di Google. Nah, Google punya data kita, nyimpen data kita tuh. Ya. Google-nya nyimpen data kita. Nah, tapi terlebih itu kita kembali back to topik, bangun komunitas ya. Jadi kita tuh memang kuat komunitasnya sebenarnya. Jadi komunitas kita banyak, rasa persaudaraan kita tuh tinggi. Karena apa? Karena semangat kita dari Pancasila dan UUD 45 yang dibangun dari dasarnya itu kelihatan banget. Negara kita punya dasar itu, kita punya kuat karena kita punya dasar itu. Makanya lambat tahun itu diajarin terus, UUD 45, Pancasila diajarin sehingga masuk ke dalam sistem-sistem sistem kekeluargaan yang paling kecil gitu loh ya gitu. Dan terakhir, ketiga, menjadi warga negara yang baik sebagai bentuk bela negara adalah melindungi tanah air kita. Ya, kita berusaha, saya juga berusaha. Paling enggak kalau plastik, kita punya masalah dengan plastik, kita usahakan tidak menggunakan plastik. Kalau Anda pencinta, misalnya contoh pencinta Starbucks ya, suka pergi ke Starbucks, ya sekali-sekali enggak usah gunain tempat minumnya yang kertas itu, yang plastik. Beli aja lah plastik beli aja yang barangnya yang punya agak mahalan, yang punyanya Starbucks, jadi bisa dibawa kemana-mana ya gitu. Misalnya contoh ya, saya sih nggak praktekin, cuma saya lihat itu teman kantor ada yang kayak gitu, peduli gitu, dia nggak pakai sedotan lagi. Terus kemudian kita ya bersyukur, kita pelan-pelan meninggalkan sampah plastik, tapi kita juga berjuang, saya juga berjuang untuk kepedulian pada sampah plastik ya gitu. Salah satu cara bentuk cinta tanah air ya gitu. Karena kita kan sekarang lagi ya hujan masih terus aja. Kalau tempat saya juga parah kalau banjir, kemarin aja sudah ada ya kan, amsyong banget ya benar. Tapi ya kita sama-sama terus berjuang ya gitu. Ada tokoh filsafat, status warga di filsafat, saya mau cepat aja di sini. Waktu saya belajar dulu filsafat, dibilang Aristoteles bilang status warga negara itu hanya dimiliki laki-laki. Jadi di Kolosium itu tempat untuk pertandingan ya manusia. Kalau kita ingat film 300 ya, film 300 atau film Spartan, atau kayak film Hulk yang dengan si Thor yang waktu perang kayak gitu ya. Jadi tokoh filsafat Yunani Aristoteles bilang perempuan, anak, budak itu nggak termasuk warga negara. Yang termasuk warga negara sebenarnya statusnya dihitungnya adalah laki-laki. Di hal ini juga dikatakan dalam kitab suci milik orang Kristiani, yang dihitung itu adalah laki-laki gitu. Jadi status itu menunjukkan status warga negara. Jadi laki-laki, anak perempuan itu ngikut gitu ya. Jadi makanya dan ini filsafat yang lama ya. Dan kalau status warga negara hanya dimiliki yang berpartisipasi dalam pembuat keputusan ya gitu. Jadi sama aja, kita juga berlaku kalau di sini misalnya kumpul RT, kumpul RW, yang rata-rata yang dipanggil siapa? Yang rata-rata yang paling misalnya ada rapat RT RW, siapa yang datang? Cowok-cowok kan gitu. Bukan karena kita ngomongin soal patriarkal, bukan, tapi karena ada cenderung budaya barat itu adalah yang dianggap adalah laki-laki gitu.
Dalam pasal 26 itu disebutkan, nanti kalau takutnya ada ujian, ini catat juga ya, saya lompat nih. Kalau di pasal 26 itu setiap orang yang di wilayah Indonesia adalah warga negara. Dulu enggak, soalnya dulu yang dianggap adalah warga negara Indonesia adalah orang yang asli dari sini. Jadi orang bule itu please doi, bukan deh gitu. Jadi bahkan orang yang masih masih menganggap memang dia berasal lahir dari sini. Jadi orang dia menganggapnya sebagai warga negara Indonesia, padahal warga negara Indonesia sebenarnya adalah setiap orang yang ada di wilayah Indonesia yang secara hukum sudah memiliki kekuatan, maksudnya dia udah memiliki kekuatan hukum bahwa dia punya bukti KTP, KK, semuanya ya. Jadi untuk memantapkan dia sebagai warga negara, citizen. Nah, is member of political community ya. Jadi karena kita tinggal di sini, maka kita, Anda, saya memiliki hak dan kewajiban. Jadi antara sama itu punya hak dan kewajiban ya. Jadi kalau misalnya kita punya 3 hak, nah ini udah agak lompat ya. Sebenarnya kalau nanti ada ujian, saya mau lompat ke sebentar. Hak dan kewajiban. Nah, ini ada dalam tugas tentang hak dan kewajiban ya. Jadi bentar ya, mohon maaf nih saya sambil ini dia. Jadi saya langsung melompat ke hak dan warga negara. Jadi ada 3 hak. Ini ada tokoh. Kita punya hak sipil, hak politik, hak sosial. Dan itu berasa banget dalam kehidupan kita. Nah, saya nggak kasih tahu karena ini menjadi tugas soalnya untuk Anda jawab, Bapak Ibu jawab ya. Seorang warga negara punya status warga negara, punya pelaksanaannya, dan punya kesadaran kewarganegaraannya. Nah, ini contoh konkret yang di Papua. Rekan di Papua Pedalaman menceritakan betapa susahnya memberikan pendidikan kepada masyarakat Papua. Jadi waktu itu ketemu, terus kemudian saya cuma diceritain, masyarakat Papua itu bukan butuh pendidikan yang paling awal, itu bukannya pelajaran yang banyak dikasih, tetapi bagaimana cara hidup bersih untuk mandi sama membaca. Soalnya percaya nggak percaya ya, orang Papua demennya pakai minyak babi, diolesin di badan. Anak-anak kecil, mereka kan teman-teman saya mendampingi yang anak-anak ya gitu, dan mereka diajarin sama orang tuanya kalau bisa pakai minyak babi aja, dan jauhin tuh mandi dari air, jauhin dari air gitu. Ya mau gimana ya, faktanya juga kenyataannya ya gimana mereka nggak mau terserang sakit. Karena dari teman saya juga cerita ya, harap maklum karena kayak gitu akhirnya banyak juga orang Papua yang sakit. Nah kayak gitu, gimana ya, kita mau ajak mereka nggak mudah gitu ya. Kita abjadnya banyak, mereka cuma 27 abjad gitu. Jadi banyak hal mereka harus banyak belajar. Ada teman saya akhirnya karena ada 2 cewek dan cowok orang Papua, dianggap cukup pintar untuk belajar. Akhirnya teman saya ini bawa mereka berdua ke Jakarta mengalami situasi di Jakarta, dan mereka culture shock banget. Yang cowok masuk asrama ya, mendapat pendidikan, dan gak mudah banget untuk mengejar ketinggalannya, bahwa orang Jakarta itu jauh lebih cepat untuk ilmunya, dan sedangkan orang Papua itu gak mudah. Sedangkan yang satu lagi, yang cewek itu tidak di sekolah, tapi mengalami sekolah online melalui namanya ruangguru.com. Nah, disuruh belajar di ruangguru.com. Bayangin, 2 orang yang berbeda, cewek dan cowok, terus kemudian satunya untuk online, satunya belajar online, satunya
belajar reguler. Jadi gitu, jadi ditantang untuk ya, karena kita nggak bisa meminta orang Papua untuk ke Jakarta untuk mendapatkan pendidikan yang sama, tapi paling nggak ada orang-orang yang punya hati untuk mengajak mengajak untuk belajar ya gitu. Oke, saya lompat dulu. Saya lewatin. Ada Bapak Ibu, nanti saya kasih linknya. Ada film yang patut Anda tonton tentang hak-hak warga negara. Kalau sekarang lagi buka tentang hak-hak warga negara, nanti tolong dihafalin. Saya minta pada saat lagi diktatnya, lecture note-nya dibuka, tolong dicatat sekarang ya, bagi yang membawa kertas. Nah, biasanya nanti di ujian itu kan ujiannya dari bab 2 sampai bab terakhir ya. Tolong catat, nanti biasanya ada pertanyaan hak-hak warga negara Indonesia itu apa, terus kemudian habis itu kewajibannya apa. Nah gitu. Salah satu, saya nggak usah ngajarin lagi tentang hak sebenarnya. Ketika seorang ibu udah mengandung, itu anaknya udah memiliki hak kodrati, bahwa dia punya hak untuk lahir. Makanya kenapa Indonesia, kita sebagai masyarakat yang berbudaya, kita kurang bisa nerima kalau ada aborsi ya. Saya harus jujur kepada Anda, ada keluarga dekat saya melakukan aborsinya 12 kali. Jadi jangan kaget ya. Jadi ada anggota keluarga saya yang melakukan aborsinya 12 kali. Dan kalau menurut Bapak Ibu, rekan-rekan, dan melakukan aborsi 12 kali, orang itu pengen punya anak lagi nggak yang ke-13? Kalau itu dilakukan aborsi itu karena di dalam situasi perselingkuhan. Nah, kira-kira kalau misalnya wanitanya itu punya suami yang beneran gitu ya, gitu, kira-kira pengen punya anak yang ke-13, itu aja udah melanggar haknya kehidupan si anak itu ya. Kewajiban kita ketika kita tinggal di sini, kita udah terikat, kita udah punya kewajiban yang terikat. Salah satunya adalah wajib pajak. Itu udah terikat banget, kita wajib pajak. Kalau kayak pajak itu ngingetin kita kalau di zaman-zaman film-film lampau tuh namanya upeti. Nah gitu deh. Jadi kita wajib nanti harus punya NPWP, yang belum punya NPWP gitu ya. Tapi ada 2 film bagus yang wajib Anda tonton. Nanti saya usahakan cari linknya, karena ini keren banget untuk perbandingan kita udah terbiasa dengan film Indonesia soalnya ya gitu. Film Amerika yang terbaru judulnya Green Book. Moga-moga Bapak Ibu udah pernah dengar film Green Book, karena itu di Amerika itu ada bukunya di zaman rasial, itu ada ada bukunya warnanya hijau, buku petunjuk buat orang kulit hitam untuk memilih tempat di mana mereka menginap gitu, atau saya lupa itu untuk orang kulit putih atau kulit hitam, saya lupa. Nah, satu lagi adalah Burning on Mississippi. Ini film yang susah dicari, tapi waktu saya dapat nonton film ini, di dalamnya ada dokumen asli. Ada dokumen asli di mana orang hitam itu dibenci banget sama orang kulit putih dan dibakar hidup-hidup gitu. Tapi ini film, cuma nanti di belakangnya ada dokumentasi ya. Saya pernah lihat, Mas Agit, saya pernah lihat film lihat Green Book, Pak, bagus banget, based on true story. Ya benar kan? Saya juga terhanyut gitu. Aduh, kok nggak tahu ya, saya cuma ngebandingin kok Indonesia kok nggak seserem kayak itu ya gitu, rasial gitu ya. Atau saya yang terlalu nasionalis ya gitu, tapi serem banget gitu nonton Green Book, nonton Burning on Mississippi, karena banyak referensi saya tuh nonton referensinya banyak banget. Jadi saya rekomendasikan 2 ini yang the best menurut saya untuk Anda tonton di tancap88.me atau di model Indo XX1 ya gitu ya. Ya gitu. Nah, kita bersyukur banget walaupun kita negara kepulauan, tapi kita berusaha. Ya benar bahwa ada orang yang ingin memecah belah. Ya benar bahwa ada orang-orang, ada oknum-oknum tertentu yang ingin menghancurkan namanya Pancasila tadi. Pancasila yang udah pernah hidup lama, untuk menghancurkan Indonesia karena terpecah belah, supaya yang kepulauan itu bisa pecah, bisa mandiri sendiri, terus kemudian mereka menjadi negara sendiri. Ya, itu faktanya benar ada.
tapi banyak juga orang Indonesia yang juga merasakan bahwa masih menjadi satu bagian menjadi dengan orang Indonesia. Ya harap maklum, misalnya makannya kayak Jokowi itu orang sipil biasa, menurut saya ya, ini dari pandangan saya, orang sipil yang biasa yang surprise banget bisa memberikan perhatian pergi ke Papua, ya peduli pada Papua, memberikan perhatian lebih pada Papua. Jadi karena ya dia di ujung ya gitu, jadi harus diberikan, apalagi orang Papua lebih sensitif orangnya gitu ya. Saya ketemu orang, emang bener kok orang Papua tuh orangnya pencinta damai gitu ya, orangnya tuh lucu-lucu gitu, orangnya tuh ramah, santai, diskusi gitu. Tapi kalau sakit hati, waduh bener-bener hati-hati deh, jangan bikin mereka sakit hati. Mereka tuh helpful banget gitu sebenarnya, tapi jangan sampai buat mereka sakit hati. Itu aja sih. Mungkin ada yang punya sahabat orang Papua, boleh chat dia di situ ya. Baik, tunggu sebentar. Saya ambilkan satu lagi. Saya mau ambil, nggak bisa ya. Saya mau ambil PPT yang kedua, kok nggak bisa nih caranya. Oh, kayak kasus yang di Surabaya waktu kapan itu Pak? Lingkup kerja saya dengan orang Papua semua Pak. Bisa cerita yang Surabaya nih. Oh, Mas Pesona, ayo dong cerita dong lagi lah. Ayo. Gimana rasanya kerja sama orang Papua? Ya. Oh gitu. Oh gitu. Iya. Oh begitu ya. Agak. Thank you Mas. Emang loh Mbak Mutia kenapa nih? Koneksi jelek ya, nggak apa-apa Mbak Mutia. Terima kasih. Ini saya mau buka slide-nya satu lagi tapi nggak keluar nih, kesel banget saya. Sebentar ya. Berat kayaknya. Sebentar ya, saya mohon maaf, saya matikan dulu nih, kenapa nggak mau muncul ya. Aduh, mohon maaf banget, ini slide yang kedua, slide yang berikutnya nggak bisa nongol, mohon maaf. Moga kita nanti sampai jam 11 saja. Saya cuma mau baca mohon maaf di layar nggak nongol, tapi
saya mau upload gak bisa, cuman kiranya izinkan saya untuk membahas tentang wawasan Nusantara ya. Saya buka PPT saya, nanti saya bagikan buat rekan-rekan. Saya lagi buka PPT-nya wawasan Nusantara. Mohon maaf tidak bisa saya tampilkan, saya nggak tahu kenapa nggak kuat internetnya kayaknya sih, dugaan saya itu. Nah, tapi semoga Bapak Ibu masih tetap nyimak sebentar aja untuk supaya untuk ngebantu Bapak Ibu nanti rekan-rekan untuk kerjain tugasnya berikutnya di hari Senin ya. Takutnya saya usahakan Senin udah saya kasih bahan untuk forum Binus Mayanya gitu. Moga-moga masih tetap standby untuk, dan rekamannya masih tetap standby. Mohon maaf sekali lagi, saya tayangin lewat slide saya aja. Saya kurang ngerti untuk munculinnya lagi. Baik, wawasan Nusantara saya buka di tas saya. Kalau misalnya kadang-kadang ada anak kecil tanya, wawasan Nusantara itu ibaratnya mudahnya sejauh mana orang kenal. Kalau ada anak kecil bilang, kenapa sih bendera itu merahnya di atas putihnya di bawah? Nah, ditanya, sering ada kayak, saya pernah ngalamin kayak gitu. Terus kemudian habis itu kadang-kadang kita lihat peta gitu, kita diajarin peta, terus kemudian ini ya Kalimantan, ini yang Sumatera, kadang-kadang saya pernah ke Bali gitu, terus ini ya dari Jakarta, ini Bali loh, terus kemudian ini bisa nyebrang ke sini ya, yang ini Australia ya, terus kemudian ini Papua, terus kemudian ini mana yang Aceh. Terus waktu di sekolah kita disuruh nebak mana yang Aceh, mana yang itu Papua kayak gitu. Terus nah itu sebenarnya salah satu bagian wawasan Nusantara ya. Saya mau lihat di sini, mohon maaf gambarnya nggak muncul sekali lagi. Orang biasanya juga prinsip orang Indonesia dalam wawasan kita, orang Indonesia dianggap tuh ya honesty ya, paling gak jujur, terus solidaritasnya tinggi, dianggapnya ada ungkapan itu. Terus kemudian punya loyalitas tinggi juga, ya kan? Itu biasa orang Indonesia punya kurang lebih loyalitasnya tinggi. Nah, saya mohon maaf ya, nggak tampil di layar sekali lagi. Wawasan Nusantara kita bagi dua, ya. Saya nggak bisa kelihatan ini. Wawasan Nusantara kita bagi dua. Ya. Wawasan adalah pandangan, tinjauan, cara pandang, suku, budaya, bahasa. Sedangkan Nusantara adalah kesatuan kepulauan antara Asia, Australia, Samudra, Hindia, dan Pasifik. Kesimpulannya, jadi wawasan Nusantara adalah cara pandang, sikap bangsa Indonesia mengenal diri yang serba beragam dan bernilai strategis dengan menghormati kebinekaan. Sekali lagi, wawasan Nusantara adalah cara pandang, sikap bangsa Indonesia mengenal diri yang serba beragam dan bernilai strategis dengan menghormati kebinekaan. Waktu itu Soekarno pernah bilang, ini kita ada waktu sedikit, sekitar 10 menit, moga-moga kita selesaikan dalam 5 menit ya. Zaman Soekarno bilang, ideologi itu kenalnya adalah namanya liberalis, ada sosialis. Tapi Soekarno itu nolak dua-duanya. Soekarno itu meyakini bahwa ideologi Indonesia adalah Pancasila. Jadi bukan liberalis, bukan juga sosialis. Kita tidak mengikuti komunis juga, gitu. Ya, walaupun punya relasi baik dengan Cina, punya relasi baik dengan Rusia. Setahu saya demikian. Jadi tidak liberalis, tidak sosialis. Setahu saya ini ada di YouTube ya, diungkapkan ini oleh Soekarno sendiri, ada di YouTube. Dan penguat kesatuan, sekali lagi kita bicara cara pandangnya orang Indonesia. Penguat kesatuan Indonesia adalah satu, Pancasila itu ideologi negara. Fix, Pancasila adalah ideologi negara.
UUD 45 itu adalah konstitusi negara. UUD 45 pembukaan preambulnya sering banget waktu kita sekolah sering dibilang ya, lagi di upacara sering kita omongin gitu ya, dibacain preambulnya, diucapin lagi, ada upacara diucapin lagi, Pancasila juga diucapin lagi gitu. NKRI adalah bentuk negaranya, Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan negaranya. Dan dalam wawasan Nusantara kita, semangat Indonesia adalah semangat, sekali lagi, semangat gotong royong. Semangat gotong royong. Contohnya kelihatan dari mana gotong royong. Siapa yang Bapak Ibu coba di sini, rekan-rekan teman-teman yang ikut arisan keluarga? Ayo, siapa yang ikut arisan keluarga? Saya enggak. Siapa yang ikut? Nah, oke, lanjut ya, gotong royong. Nah, dulu kalau arisan kebanyakan gibah. Mantap Bu. Kalau iya, ada juga yang memang arisan yang benar-benar serius. Ada arisan bapak-bapak, ada arisan ibu-ibu, ada. Itu gotong royong. Arisan itu nggak ada investasinya, itu duit cuma muter, nahan doang, ditahan nggak keluar, duitnya puter. Gotong royong ya. Terus ada gotong royong. Kalau saya di Bekasi, waktu saya tinggal di Blitar deh, di Blitar. Itu ada tuh gotong royong bersihin depan, bersihin got. Ada harinya, yuk kita keluar, yuk kita bersihin got segala macam. Kalau Jakarta Barat mohon maaf nih ya, kagak ada di Jakarta Barat ya. Itu gotong royong nggak begitu kelihatan kalau nggak disuruh sama Pak RW-nya atau. Tapi kalau misalnya di Bekasi gotong royong masih ada ya. Saya salut sih, misalnya kalau di Bekasi itu di tetangga itu masih ada gitu gotong royong ya. Saya lanjut ya. Sekali lagi, wawasan Nusantara adalah cara pandang sikap bangsa Indonesia mengenal diri yang serba berakam dan bernilai strategis dengan menghormati kebinekaan ya. Nah, terus kemudian aspirasinya adalah sekali lagi adalah Pancasila dan UUD 45 ya. Lalu sebentar. Ujin, keluar ayo. Keluar, Dedi mau kerjaan ini dulu nih. Ayo. Udah cepetan, nanti dulu. Tunggu Dedi selesai dulu. Tutup. Ayo tutup. Mohon maaf Bapak Ibu, mohon maaf. Diganggu sama anaknya adik ipar. Ya, saya lagi baru tadi usir-usirin dulu. Ganggu soalnya. Jadi nanti kalau ujian tentang wawasan Nusantara, Bapak Ibu tolong hafalin. Gak harus hafalin sih. Alenia kedua pembukaan UUD 45 sama alenia keempat ya Ibu Bapak, karena itu dasarnya. Wawasan Nusantara dicurahkan, dilibatkan, dipraktekkan dari alenia kedua dan alenia keempat ya. Saya nggak bisa nolak karena memang itu udah dari sananya. Waktu SMP, SMA masih ingat, saya lupa ya, kita diajarin ya tentang teritori tuh. 12 mil dari garis dari pangkal laut, terus kemudian dari zona. Kita suruh apalin tuh waktu di sekolah dulu. Wilayah perut bumi. Saya waktu itu benar banget. Saya masih ingat banget, saya suruh ngapalin ini. Wilayah udaranya, wilayah perut buminya, itu wawasan Nusantara ya. Di sini ada, di buku ini ada wawasan Nusantara. Kita suruh ngapalin wilayah teritori segala macam ya. Terus kemudian lambat laun saya baru mengerti gitu. Ternyata di TV pantas aja, misalnya kayak ada kayak kemarin bentuk nyatanya kayak ke Pulau Natuna ya kan, presiden langsung pergi
Presiden langsung ke sana, ke Pulau Natuna, takut direbut sama tetangga ya gitu. Pergi ke Pulau Natuna, terus bikin mereka semua dapat hak tanah, bikin surat tanah buat mereka, jadi dapat perhatian. Nah, baru ngerti saya di situ. Ya ini salah satunya. Wilayah Indonesia tuh sebenarnya luas, tapi gampang banget pecahnya kalau misalnya kurang dapat perhatian ya gitu. Saya lompat aja. Ini ada film, nanti bisa dilihat di YouTube, ada Pulau Indonesia, ada 100% Indonesia, ada 10 fakta tentang Baduy. Masyarakat Baduy pasti Bapak Ibu udah tahu. Mungkin kalau yang jauh di sana saya kurang ngerti. Kalau yang di Surabaya ngerti nggak tentang Baduy? Karena masyarakat Baduy ini masyarakat yang tinggal ada di daerah Banten tapi mengasingkan diri, cuma diterima sebagai masyarakat cagar budaya sebenarnya gitu ya. Dan masyarakat ini harus saya bilang, mohon maaf, primitif, karena mereka punya budaya yang kental untuk meninggalkan segala macam tadi tuh gibah, pamer kekayaan ya gitu ya gitu. Jadi, dan salah satu wawasan Nusantara yang harus diketahui juga yang tidak ada di buku ini adalah faktanya adalah satu, di tambang Freeport di Papua. Ya benar Mas Fadul, Baduy luar sudah menerima orang luar gitu. Saya salut tuh, sampai sekarang masih kagum ya, orang Baduy jualan madu mereka ya, jalan kaki loh, sampai ada nih sampai di bandara di dekat bandara gitu. Itu mereka jalan kaki jualan madu. Baduy luar yang sudah mulai menerima orang luar dalam artian tamu. Oke, terima kasih Mas, disempurnakan ini ya. Tapi kembali back, saya punya teman namanya Pastor Aldo, waktu itu pernah dapat privilege masuk ke tambangnya. Ini wawasan Nusantara ya, masuk ke tambangnya di Papua, dan di sana ternyata banyak banget harta Indonesia, yaitu emas yang masih batu. Kemudian dia posting di Instagramnya dan dia memperlihatkan emas itu ada di batu-batu itu dan sangat banyak di sana. Ya harap maklum ya, kalau Indonesia minta sahamnya 51% setelah sekian begitu lama, setelah dikeruk lama, ya harap maklum. Dan itu kan sebenarnya ini masuk juga dalam wawasan Nusantara Indonesia ya. Nanti Bapak Ibu bisa baca diktatnya. Wawasan Nusantara kalau aspek sejarah itu pasti tahu lah. Kalau misalnya di tanggal 20 Mei misalnya, contoh ya, di 20 Mei itu kebangkitan nasional, 28 Oktober itu ada kebangkitan wawasan kebangsaan melalui Sumpah Pemuda, terus kemudian 17 Agustus 1945 itu ada kemerdekaan Republik Indonesia. Baik, mohon maaf waktu kita udah habis, jadi saya harus tepat waktu. Mohon maaf kalau belum semuanya bisa dibahas. Semoga nanti bahan-bahan ini saya bisa bagikan, PowerPoint-nya bisa saya bagikan buat Bapak Ibu di rumah, buat baca-baca ya. Terima kasih atas kehadirannya. Sampai jumpa di lain kesempatan, dan mohon maaf banget ini bahannya belum selesai. Semua sudah di absen Pak? Sudah ya, udah di absen. Ibu Heni udah datang, udah di absen tadi pagi ya. Tapi ada, saya mau coba nih, tadi ini ada takut sebentar. Kalau yang tadi saya catat di sini. Mas ini ada yang belum saya panggil tadi? Udah semua ya? Udah kayaknya ya. Oke, nanti saya absen. Kalau ada, nanti saya akan lihat lagi yang belum ngerasa absen, baru hadir belum ngerasa absen, tolong di absennya di chatting, tulis posisinya di mana, nama lengkapnya. Ibu Heni terima kasih tadi udah lapor. Ibu Heni bisa lapor situasinya. Yang belum lapor, biasalah absen kita biasanya nama lengkap, terus kemudian posisinya, terus kemudian hadirnya. Terima kasih banyak. Chattingnya belum akan saya delete, saya akan baca dulu, tapi saya close saya keluar. Terima kasih hari ini
atas pertemuan kita di tempat yang sangat terbatas ini. Terima kasih banyak. Selamat beraktivitas, stay healthy, stay at home, nonton dari rumah aja, watch from home, terus kemudian read from home, work from home ya. Sehat selalu untuk semua, bye bye, thank you.